Dr. Haji Indra Muklis Adnan, SHM, HMM, PhD, lahir di Teluk Pinang 29 Desember, merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri. Menempuh pendidikan tinggi strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Ilmu Hukum. Strata 2 pada Sekolah Tinggi Manajemen IMI Jakarta untuk program Magister Manajemen. Strata 2 Magister Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan program Doctoral for College of Law, Government and International Studies of University Utara Malaysia. Beliau aktif mengajar dan mengampu beberapa mata kuliah pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Baik, absen silakan jalan. Kemarin sampai mana ya? Tidak ada ya? Tidak tahu. Biasanya cewek-cewek ini catat. Sampai apa? Kata saya di Riri. Objek kita mulai di sini. Mulai ya? Ya. Baik, saudara Bapak sekalian, kita lanjutkan kita tentang hukum tata negara. Jadi hukum tata negara itu bersumber, salah satu sumber hukum tata negara adalah hal-hal yang seharusnya dijadikan pertimbangan. Sumber hukum itu apa? Hal-hal yang harus dijadikan pertimbangan oleh penguasa atau berwenang dalam menentukan isi hukum positif. Maka sumbernya ada faktor filosofis, faktor sosiologis, faktor historis, dan pendapat pakar. Jadi di dalam hukum tata negara itu pendapat pakar itu menjadi dasar juga. Makanya dalam peradilan itu apabila ada salah satu putusan hakim yang sudah diputuskan dalam satu pengadilan, itu menjadi dasar hukum dalam penerapan hukum berikutnya. Contoh, ada tahu salah satu contohnya yang pernah terjadi yang dulu Bisma Siregar mengadili. Ada tahu? Itu tidak ada dalam undang-undang kita. Belum pernah ada dalam undang-undang kita. Tapi itu merupakan putusan jurisprudensi namanya, satu putusan yang sudah diputuskan oleh satu hakim menjadi hukum, menjadi ikrah dia, dan itu menjadi dasar hukum. Ada tahu? Ada yang tahu? Yang ingat? Yaitu kasus status jenis kelamin. Ingat nggak? Bencong. Ada seorang bencong, kalau nggak salah saya itu kasus itu di Jakarta ya. Hakimnya Bisma Siregar meninggal. Dia merubah statusnya dari status seorang laki-laki menjadi perempuan. Kan nggak pernah ada putusan hakim seperti itu. Tapi karena Hakim Bisma Siregar berani memutuskan, maka putusan Bisma Siregar itu menjadi jurisprudensi.
menjadi alat dasar hukum pemutus di dalam perkara-perkara yang sama, kasus-kasus yang sama. Toh misalnya juga, apabila ada di pengadilan negeri Tembilahan ini diadililah satu perkara, misalnya pembunuhan atau apa kita contohkan, pencurian kembang misalnya, pot bunga. Kalau itu dikategorikan, bisa saja dikategorikan pencurian biasa ya. Tapi yang tidak pernah, belum ada misalnya, seperti apa ya? Ada tahu apa yang kira-kira yang tidak ada belum? Orang kena selentik gitu, karet itu, ternyata mati dia, karet itu. Tapi itu juga bisa dikategorikan perbuatan hukum dengan cara penganiayaan ya. Bisa saja dia akibat, sebetulnya bukan akibat ini, akibat diselentik itu, kaget dia, jantungnya copot, mati. Nah, itu bisa dikategorikan juga seperti kaitan dengan KUHP lain, misalnya pembunuhan, bisa saja. Tapi kalau yang tidak ada, maka apabila hakim itu berani memutuskan dengan cara, dengan menggunakan teori-teori lain, ya, maka itu menjadi sebuah putusan yang akan menjadi rujukan pada pengadilan-pengadilan berikutnya. Nah, jadi sumber hukum ini termasuk teori hukum atau pakar. Teori ilmu hukum ini yang berkembang di masyarakat. Maka sekarang ini ada mata kuliah politik hukum. Politik hukum itu mempelajari tentang teori-teori baru, temuan-temuan baru. Orang katakan, oh hukum itu ngapain masuk hukum? Dia nggak berkembang, salah. Justru hukum itu sering berkembang, terlalu berkembang malah. Nah, maka seorang hakim kalau dia tak belajar, kalau dia tidak terus mengupdate dirinya, berbahaya itu. Ya. Makanya salah satu, lalu sumber hukum itu dapat dibedakan. Pertama, sumber hukum berasal dari asal sumber hukum ditemukan ya. Sumber materi, tempat di mana ditemukan, yang membedakannya. Perbedaan lain juga adalah sumber hukum formil, dikenal dari bentuknya. Lalu sumber hukum material yang menentukan isinya. Nah, ini teori lah ya, teori. Lalu Van Apeldoorn dia melihat sumber hukum itu dilihat dari histori, di mana hukum ditemukan. Kalau hukum ditemukan dari satu tempat yang memang dibutuhkan untuk berat ya. Jadi sejarah ditemukannya itu juga menentukan bentuk sumber hukum itu. Lalu sosiologis yang menentukan isi daripada isi hukum. Faktor sosiologis. Tahu sosiologis itu apa? Yang berkembang dalam masyarakat ya. Filosofis, isi hukum. Filosofinya apa? Yang mempengaruhi hukum-hukum ini dari mana? Dari Tuhan, dari agama, ya. Dikenal dengan juga akal manusia yang menentukan sumber hukum itu. Jadi Quran juga ada, tergantung. Kalau hakimnya adalah seorang yang berasal dari, yang juga mempelajari tentang agama, ya, dia kuat mempelajari agama, mungkin dia dulu sebelum mengambil sarjana hukum dia dulu di pondok.
pondok sangat dipengaruhi oleh kitab-kitab agama dan fikih Islam, maka di dalam memutuskan perkara selalu saja menjadi inspirasi bagi dia, yaitu hukum-hukum yang ada dalam fikih. Coba kita lihat di pengadilan itu, nanti ada satu saat nanti saudara datang ke pengadilan dalam praktek hukum misalnya, ada hakim yang memulainya dengan mari kita sama-sama membaca basmalah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ada juga yang tidak, langsung saja dia saudara tersangka, ada juga ya. Nah itu tergantung kepada hakim. Dari mana pendidikan hakim? Ya. Dari mana unsurnya? Dari mana dia dididik di mana? Ada juga, tapi kalau secara umum demi ketuhanan yang Maha Esa, kan itu secara umum, memang diatur dalam ketentuan. Tapi ada menambah boleh. Saya pernah lihat itu satu pengadilan mengadili tentang bom itu, itu kan ustaz itu, model sama itu, ikut semua. Tapi hakimnya juga tidak kalah gitu, hakimnya juga pakai ayat, dia menjawab ayat apa, hakim juga pandai. Jadi tidak semua hakim itu, dulu ada satu hakim di wilayah ini, jago dia. Ustaz juga. Nah, karena itu hakim ini dia kan wakil Tuhan. Jadi kalau hakim itu dia juga mempelajari ilmu agama, wah ini luar biasa, kuat. Ya. Lalu sumber hukum dalam arti formil ada cara pembentukan. Ya. Bagaimana membentuk sumber hukum itu? Kalau formil ya secara resmi. Arti formil. Cara pembentukannya. Lalu Ahmad Sanusi melihat sumber hukum itu terlihat dari dua, yaitu normal dan abnormal. Normal yaitu langsung atas pengakuan undang-undang. Jadi yang normal itu ya sudah ada termaktub di dalam undang-undang atau dalam traktat atau dalam kebiasaan-kebiasaan yang sudah yang sudah terlihat dalam kodifikasi atau dalam undang-undang ya. Yang kedua, normal tidak langsung atas pengakuan undang-undang. Ini yang saya sebutkan tadi, jurisprudensi, ya, seperti doktrin. Nah, doktrin ini secara umum memang ada. Nah, doktrin ini mempengaruhi pikiran kita. Seorang hakim dipengaruhi doktrin. Pikiran kita dipengaruhi oleh satu doktrin. Doktrin itu sebuah pendapat. Kalau saya sangat dipengaruhi oleh doktrin siapa dosen saya. Oh, dalam Tayyib, Profesor dalam Tayyib ini sangat mempengaruhi pikiran saya. Sehingga ketika saya merumuskan tentang tata negara, selalu saya mengambil definisi yang dirumuskan oleh Dalam Tayyib. Nah, kalau kita nanti masuk ke program S3, ini yang menjadi pengembangan. Yang sering diminta kerangka teori. Ya, ada kerangka teori, dan teori mana yang mau kita pakai gitu. Ya. Yang kedua, yang kita kenal, Ahmad Sanusi juga melihat secara abnormal. Nah, kalau dikategorikan sumber abnormal itu yaitu proklamasi, revolusi, COP, DETEC. Kenapa proklamasi? Kenapa dianggap abnormal? Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu? Kenapa proklamasi itu dianggap abnormal? Revolusi dianggap abnormal oleh Ahmad Sanusi.
silakan jawab apa itu abnormal. Ayo. Ada yang bisa? Abnormal dong gila. Ya, normal tuh kita normal nih. Abnormal orang yang gila. Kenapa proklamasi itu dianggap gila? Nah, coba. Sana. Kenapa abnormal proklamasi itu dikategorikan abnormal? Kenapa revolusi dianggap abnormal? Ada yang bisa? Pak Arif, gimana? Kira-kira? Kenapa dia dikatakan abnormal untuk proklamasi? Kira-kira proklamasi itu direncanakan nggak? Kejadiannya? Tidak. Revolusi diramalkan nggak kejadiannya? Tidak. Enggak. Itu abnormal artinya. Jadi tiba-tiba kita nggak tahu nih, ya besok ternyata ada revolusi. Kita nggak tahu. Atau ada gempa. Kita prediksi nggak gempa ya? Tidak. Paling tuh ini nggak bisa juga prediksi. Selalu saja prediksi pakai alat-alat itu kejadian sudah terjadi. Baru ditanyakan bagaimana BWM, iya kemarin itu goyang-goyang, kan? Tapi kita nggak tahu sesuatu yang terjadi tidak normal. Pertanyaan saya, apalagi contohnya tidak normal? Yang terjadi baru saja kalian terjadi, baru aja kalian lakukan itu. Apa? Hadir hari ini kan nggak normal kan? Benar nggak? Oh tiba-tiba kita harusnya besok. Kok hari ini Pak? Ini tidak abnormal. Saya cerita contoh yang ringan aja. Seharusnya kan besok. Saya pikir ngapain lah besok? Aku besok tidur. Saya cek, bisa teman bisa hadir, bisa Pak. Ya sudah kita majukan saja. Supaya beban saya juga sudah selesai, beban saudara-saudara juga sudah selesai daripada nunggu besok. Padahal kita cuma ngobrol-ngobrol kan. Benar nggak? Yang kedua saya minta waktu aja sih belum tentu besok ada deh. Sebagai asrot, asisten sholat. Nah jadi bisa ya bedakan normal ya. Sesuatu yang tidak diprediksi. Nah ada orang memprediksi proklamasi itu tanggal 17 Agustus. Oh Pak Soekarno Hatta waktu mengambilnya ketika Jepang kalah kan? Dibom. Nagasaki Hiroshima dibom, dia langsung ambil tulis tangan proklamasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka tak normal itu. Iya kan? Nah, jadi itu ya ini Ahmad Sanusi bicara tentang definisi sumber hukum itu adalah pertama normal dengan abnormal. Ya silakan ada yang bertanya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ya. Perkenalkan nama saya Krisnawati dari Fakultas Hukum. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Berdasarkan sumber hukum yang telah Bapak jelaskan, ada yang termasuk normal dan abnormal, ada pula pendapat pakar atau teori ilmu hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaan saya Pak, bolehkah hakim menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar mengadili? Boleh. Atau pertanyaan teman kita, ada yang bisa jawab? Boleh tidak hakim menggunakan aturan atau pendapat hukum yang tidak ada dasar hukumnya? Ada? Boleh Pak. Ya. Contohnya Hakim Siregar Pak. Apa? Boleh. Boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Hakim itu wakil Tuhan kan? Tadi saya sebutkan hakim itu wakil Tuhan. Maka kalau di negara-negara Anglo-Saxon itu hakim itu dia gaji paling besar. Lalu dia diberikan tempat dan pengawalan yang sangat ketat. Tidak boleh bergaul. Pergi aja negara putih ke Malaysia. Kalau punya famili seorang hakim, tidak pernah kita bisa jumpa dia.
kecuali dia pensiun. Begitu hakim dilindungi, dijaga. Nah, maka hakim itu boleh berpendapat, boleh memutuskan. Maka disebutlah tadi, disebut hakim itu, ya, tadi sudah disebutkan sumber hukum yang disebut dengan jurisprudensi. Jurisprudensi itu ada dasar hukum yang sudah terjadi. Analogi, hakim itu bisa buat analogi, ya. Nah, makanya hakim itu sebenarnya dia punya kewenangan yang tinggi. Dia wakil Tuhan, bukan wakil Jokowi. Nah, maka putusan-putusannya itu diharapkan adalah putusan yang apabila kalau dia memang berdasarkan ya demi Allah Bismillahirrahmanirrahim, putuskan itu wakil Tuhan. Kalau dia pakai emosi, wah ini musuh ulama, ada kan? Maka karena itu hakim itu tidak boleh emosi. Beda sama jaksa. Kenapa jaksa keras? Kadang-kadang dihinanya kita, kadang-kadang debatnya. Ya karena dia untuk mengungkapkan kebohongan. Itu cara, teknik. Bagaimana mengungkapkan kebohongan yang ada dalam diri si A ini? Jadi kalau kita baik-baik, bohong terus dia. Tapi kalau dengan teror, dengan media teror yang manusiawi lah ya, sampai kepada fisik lah, itu dengan harapan terbuka, kebohongan itu terbuka. Hakim tidak. Nah, hakim itu cenderung sebenarnya tidak boleh. Makanya kalau ketika ada hakim marah-marah di pengadilan itu tidak benar juga itu. Hakim itu diam aja. Kalau dia senyum ya, walaupun putusannya menyakitkan, putusannya itu membuat orang nangis, nah dia terus senyum aja. Nah, selalu hakim itu juga terpengaruh, dia menata peradilan, itu yang susahnya dia. Kadang-kadang dia terhaus keras itu karena berkecamuk sudah di antara jaksa dengan pengacara, dengan tersangka, berkecamuk. Nah, tentu seorang hakim memiliki kewenangan untuk mengatur, jangan sampai persidangan ini menjadi pasar pusat, kayak gitu, pasar ikan, perdebatan terjadi. Itu yang jangan sampai terjadi. Nah, kadang-kadang hakimnya ikut marah juga, ya saudara kalau saya keluar nanti. Nah, kan gitu. Sebetulnya hakim kan tidak boleh itu, tapi mau tidak mau karena ya kita masyarakat kita kan masih belum melek secara hukum. Harusnya kan coba kapan-kapan kalau ada film India atau film India. Saya dulu waktu kuliah Fakultas Hukum S1 diwajibkan untuk film India. Film India itu kan ada peradilan itu, wah, itu menarik sekali. Hakim itu ya tenang aja deh. Ya, nah, seorang pengacara jaksa ini dia sibuk dengan gaya-gayanya, tapi hakim itu sudah kuat ya. Kalau hakim kita kan ya karena budaya peradilannya yang belum bagus. Itulah kira-kira makanya peradilan kita masih banyak harus dibenahi ya. Jadi hakim-hakim kita juga hakimnya bagus tapi pengacaranya tiba-tiba kok mencak-mencak gitu. Jadi ya ada Pak, hakim bisa ya Pak menghakimi kayak contohnya keluarganya atau familinya sendiri Pak. Nah, dalam aturan normal nggak boleh. Jadi hakim itu dinilai oleh satu tim, oleh satu bagian. Dicari kalau ini ada pengajian kayak keuangan nggak boleh. Itu mestinya idealnya. Tapi kadang-kadang kan nggak sampai kita, nggak tahu ternyata ponakan. Berarti pernah terjadi Pak? Hah? Pernah terjadi? Banyak. Tergantung juga dengan jumlah hakim kita yang masih belum maksimal. Makanya dalam era reformasi ini kan ada hakim ad hoc, ya. Nah, salah satunya dosen kita Pak Edward jadi hakim. Nah dulu nggak ada itu. Inilah kekurangan hakim kita. Hakim kita masih kurang. Tapi kemampuan pemerintah juga terbatas untuk mengangkat hakim-hakim baru. Nah oleh karena itu sebenarnya banyak sebenarnya harus dibenahi. Ya. Sama hakim-hakim kita. Gaji hakim juga
Itu kalau dalam aturan-aturannya gaji yang paling tinggi sebagai abdi negara itu hakim. Bukan bupati, bukan gubernur, bukan menteri, hakim. Malaysia sudah menerapkan itu. Gaji hakim itu paling tinggi dibandingkan pejabat-pejabat lain. Kalau kita kan tidak, sama. Kalau dia golongan 3A sama 3A lah, juta B, 2 juta. Cuman akhirnya hakim tuh lirik-lirik juga ada kan. Tapi kalau hakim sudah diberikan salary gaji yang tinggi, dia nggak bakal melirik lagi. Semua pasti mobil ada, rumah dikasih, ya gaji paling tinggi, nggak ada lagi yang melirik itu. Gimana? Kalau gaji kecil, mana mau kuliah lagi? Ya? Nah inilah masih banyak pembenahan yang harus dilakukan oleh negara kita ini, khusus dalam penerapan hukum. Kalau sudah hakim itu diberikan gaji yang tinggi, nggak mungkin lagi ada hakim yang macam-macam. Dan orang pun mau nyogok-nyogok nggak berani lagi. Dijaga ketat itu. Terus jauh-jauh lah, saya bilang di Malaysia. Malaysia sudah mulai menerapkan seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan peradilan kita sudah mulai dengan adanya pengawas-pengawas pengadilan dan sebagainya, ini sudah mulai baik. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada saya tutup. Absen sudah? Sudah. Ya. Ya, jadi begini. Terima kasih atas perhatiannya. Kuliah kita untuk hari ini dan ujian kita sudah selesai. Saya tidak ingin ada yang dapat B. Ya, saya inginnya semua dapat A. Supaya kalian cepat selesai. Saya capek juga bikin kalian ini. Cepat kalian berapu dari sini ya. Saya lihat ketika kalian sudah kalian jadi apa-apa gitu. Lebih enak saya. Ada yang masuk notaris, ada yang masuk MA dan sebagainya kan. Lama-lama di sini. Biar aja lah kami yang lama-lama di sini. Ya. Itu saja. Ya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.